Kembali lagi di program Konspirasi Komunikasi Inspirasi. Oke Kak Putri, tadi kita sudah membahas mengenai rumah Lentera Wilis. Jadi ini merupakan tempat belajar dan bermain ya Kak? Iya. Itu seperti apa Kak? Kok belajar dan bermain itu seperti apa? Iya, karena yang dinaungi Lentera Wilis ini anak-anak, masih ada yang belum sekolah, mereka sama SD. Jadi kalau kita kayak menuntut mereka belajar dan bisa nggak mungkin. Jadi kita selipin ya bermain ya belajar gitu. Makanya di sini kan banyak kegiatan yang kita itu nggak fokus atau melulu di belajar aja. Kadang kita ngasih media belajar bermain yang ada edukasinya. Jadi ya bermain ya sambil belajar seperti itu. Kita bikin have fun biar anak-anak itu nyaman aja di sini. Karena kalau nyaman tuh pasti disuruh apapun dia pasti mau kayak gitu. Lalu kegiatan di Lentera Wilis ini itu apa aja sih Kak? Kegiatannya kalau kegiatan rutin kita ada semacam bimbel ya, les kita ngerjain PR atau nambah pengetahuan materi-materi seperti itu. Kemudian kita juga ada lagi minggu sehat kayak gitu, kita 2 minggu sekali itu selalu ngadain olahraga, jalan-jalan sambil tadabbur alam. Kemudian kita juga ada kayak keterampilan di sini ada bahasa Inggris, kemudian kayak bikin kayak komputer juga ada, komputer kit kayak gitu. Kemudian kita juga ada bikin kerajinan, entah dari manik-manik atau dari kain panel seperti itu. Kemudian kita juga ada program Jika Aku Menjadi. Ngomong-ngomong soal kegiatan jika aku menjadi itu seperti apa Kak? Boleh dijelasin dulu? Iya, jika aku menjadi di sini kami sama teman-teman itu mendatangkan seseorang yang mungkin nanti bisa menginspirasi anak-anak seperti dokter, seperti kayak pengusaha atau guru dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita sempat menghadirkan 4 motivator. Yang pertama itu dokter. Ya sebenarnya dokter tuh teman kita juga. Ya alhamdulillah mereka sudah lulus, sudah jadi dokter kayak gitu. Jadi kita bisa ajak yuk kita ngadain sama anak-anak biar mereka tahu. Jadi di sini anak itu dikasih ditunjukin ini loh alatnya buat dokter bekerja. Mereka disuruh nyobain kayak gitu. Ada juga di dokumentasinya nanti bisa dilihat lagi ya teman-teman. Kemudian ada juga kemarin pengusaha, kebetulan teman-teman kita sendiri juga yang ngisi, mereka punya usaha di bidang kuliner gitu kan. Akhirnya makanya buat kesini, ini loh Dek, namanya ini gitu kan. Kemudian anak-anak dikasih tahu, ini cara bikinnya kayak gini, nanti kalau kamu bisa loh seperti ini, bikin kayak gini gitu. Terus ada lagi kita juga pernah ngundang itu Mas Aji Prasojo, itu kan mode sekaligus pengusaha batik ya, siapa tahu nanti ada girinya bisa kayak beliaunya seperti itu. Terus ada lagi itu salah satu kontraktor di bandara. Kemarin juga kita datangin beliau juga. Jadi beranak tahu, oh ternyata kontraktor tuh begini loh pekerjaannya, kayak gitu-gitu. Oke, dari semua kegiatan tersebut nih Kak, ada nggak sih kendala yang Kakak rasain? Kalau kendala itu pasti ada sih. Tapi kalau saya pribadi itu kendalanya sekali lagi gini, harapannya rumah baca ini kan nggak hanya buat anak-anak saja. Pengennya juga bisa merambah ke SMP sama SMA yang kita naungi. Tapi karena saya sendiri keterbatasan waktu dan juga tenaga ya, karena sekarang relawan juga sudah nggak seperti dulu lagi, jadinya kita masih belum bisa menaungi mereka sepenuhnya. Pernah juga yang bilang, Mbak saya pengen kayak gini-gini untuk yang kelas SMP sama SMA, tapi karena sekali lagi keterbatasan itu akhirnya sebentar ya nunggu dulu, siapa tahu nanti kita ada teman lagi atau ada kakak lagi yang kesini, nanti kita ajak lagi seperti dulu kayak gitu. Jadi kendalanya kalau saya sih ya itu sih sementara ini. Oke, lalu fasilitas apa nih Kak yang didapatkan mungkin dari segi rumah Lentera Wilis ini dan juga dari anak didiknya sendiri? Oke. Kalau untuk anak-anak fasilitasnya yang kita berikan ya satu rasa nyaman pasti ya biar mereka betah di sini dulu. Kemudian yang kedua kita juga ada media bermain juga. Jadi ada alat-alat edukasi, kemudian kita siapkan buku-buku cerita, bergambar, novel dan sebagainya buat mereka itu bisa belajar, minimal tertarik dulu lah sama buku napi ya gitu. Biasanya kan kecil gitu, dilihat dulu, habis itu baru dibaca kayak gitu. Kemudian kadang juga kita itu berikan event-event yang di luar jam belajar kayak gitu. Ya misalnya kayak tadi minggu sehat ataupun kita juga aku menjadi kan sebenarnya fasilitas buat mereka juga yang belum mereka dapatkan mungkin di sekolah formal dan sebagainya.
Oke, dari fasilitas-fasilitas itu semua itu didapatkan dari mana sih? Iya, alhamdulillah ini rumah baca Lentera Wis itu sebenarnya dulu sama sekarang itu sudah alhamdulillah jauh lebih baik. Karena dulu kita itu belajar itu belum ada meja itu ya di sini di bawah gitu Iya. semuanya. Terus papan gitu juga pakai kertas manila dikasih lakban Iya. kayak gitu. Buku cerita juga masih sedikit. Semuanya pokoknya masih manual lah, kita apa adanya. Dan alhamdulillah sejak ada relawan yang kesini mungkin melihat semangat belajarnya adik-adik itu luar biasa, akhirnya yuk kita sama-sama yuk gimana biar kita punya ini ya gitu. Ya alhamdulillah berkat orang-orang baik kita sekarang sudah punya alat tulis juga gitu kan, sekarang punya rak buku, punya buku-buku banyak, punya alat bermain banyak, meja juga. Itu sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih buat orang-orang baik di sana yang udah support sepenuhnya buat rumah berjalan terawih ini. Insya Allah apa yang sudah diberikan juga bisa bermanfaat buat adik-adik seperti itu. Oke, dari seluruh donasi ini Kak ya, itu donaturnya itu dari mana aja sih? Iya, kalau untuk donatur, alhamdulillah itu kita kan punya akun IG ya. Itu kita setiap hari itu kayak kita ngepost gitu apa aja, yang kita butuhin apa aja. Itu alhamdulillah dari teman-teman, ya awalnya itu dari satu teman ke teman gitu ya. Jadi kayak nyambung gitu. Jadi dengan linknya teman-teman relawan dan sebagainya itu yang membantu kita atau donatur kita dapetin dari situ. Jadi memang banyak perantara gitu Iya, ya Kak. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Rezekinya anak-anak juga sih. Oke, selanjutnya gimana sih Kak tanggapan dari orang tua Kakak sendiri nih dan juga masyarakat sekitar sih gitu? Kalau dari orang tua alhamdulillah sangat setuju sekali, bahkan kadang itu yang membuat saya semangat dan mensupport sih ya mereka. Kadang gitu, itu loh anak itu kurang begini, kamu harus kayak gini. Oke, kita bikinin sebuah wadah. Wah anak itu loh kurang begini, harusnya diginiin. Oke, kita bikin kita bikinin kegiatan lagi biar anak itu nggak seperti itu misalnya gitu. Jadi orang tua ada support sistem sepenuhnya ya, misalnya 100% dari orang tua juga kayak gitu. Kalau dari masyarakat ada dua sih. Responnya ada maksudnya tidak. Kenapa juga di masyarakat ya ada yang suka yang tidak. Tapi bagi orang-orang yang peduli dengan pendidikan pasti mereka sangat senang banget, terbantu dan senang lah pokoknya ada kayak gini. Tapi bagi mereka-mereka yang mungkin pendidikan itu bukannya nggak penting tapi maksudnya masih kayak disampingkan itu ya biasa aja gitu loh. Ngapain kamu kayak gini gitu? Kurang kerjaan dia ngurusin anak-anak gitu. Kenapa kamu nggak kerja aja di sana? Mungkin kayak gitu mungkin ya gitu. Untuk rata-rata nih dari orang tua kan ini dataran tinggi ya Kak bisa dibilang begitu. Itu dari orang tua sendiri itu kayak pekerjaannya itu apa kok bisa berpikiran seperti itu mungkin dari kalangan orang tua sendiri gitu. Kalau di sini ya berhubung di sini ya pegunungan, orang tua kebanyakannya seorang petani. Kadang seorang petani itu berangkat pagi pulangnya itu malam, nggak malam sih, maghrib kayak gitu. Kan jarang di rumah. Jadi anak-anak itu perhatiannya tuh kurang ke belajar. Yang penting dia masuk sekolah ya sudah. Kan sudah sekolah kayak gitu. Tapi untuk belajar di rumah atau bagaimanapun ya terserah anaknya gitu, mau apa enggaknya. Ya. Oke, kita lanjutin nih perbincangan kita di segmen selanjutnya. Tetap di Konspirasi Komunikasi Inspirasi.